Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Areska. Kali ini Areska ada di kedai Math OO. Nah, masih seputar statistika deskriptif. Dalam statistika deskriptif OO, ini seharusnya deskriptif ya, kakak typo. Oke, terserah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Dalam statistika deskriptif, kita mengenal 3 ukuran, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Untuk min, modus, median ini termasuk ukuran pemusatan. Sedangkan kuartil, desil, dan persentil itu termasuk ukuran letak. Nah, kalau ada jangkauan, hamparan, kemudian simpangan kuartil, pokoknya yang ribet-ribet itu termasuk ukuran penyebaran. Nah, video ini akan membahas serba-serbi terkait dengan ukuran-ukuran ini. Sebelum kakak lanjutkan, kakak akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah menonton video kakak sebelum-sebelumnya dan sudah memberikan like, sudah klik subscribe, dan bunyikan lonceng. Yang kakak tunggu adalah komen-komen dari kalian, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Bisa kalian tinggalkan di kolom komen atau bisa kalian kirim di inbox atau bisa kalian tweet kakak. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kakak punya contoh data tunggal dan yang simple-simple saja ya. Banyaknya ada 5. Nah, ini banyaknya data ada 5. Banyaknya data ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, data ini lebih mudah kalau kita urutkan. Untuk menentukan ukuran-ukuran statistika yang tadi ya, ada ukuran penyebaran, ukuran letak, dan ukuran pemusatan, itu lebih mudah kalau kita data kita urutkan. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu hanya untuk ukuran letak. Ingat ya, hanya untuk ukuran letak, yaitu ada kuartil, ada desil, ada persentil, termasuk median, itu maka data harus diurutkan. Sedangkan untuk ukuran statistika yang lain itu tidak perlu urut, namun lebih mudah apabila data ini kita urutkan. Oke, nah ini karena data belum urut, kakak akan urutkan, kakak akan buat simbol X0 sebagai data lama. Ada 3, 5, 7, 8. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba utak-atik data ini. Misalkan, data ini kakak tambahkan dengan 2. Sebagai data ini kakak akan tambahkan 2 ya. Setiap data akan kakak tambah 2. Kita beri nama dia data pertama. Berarti datanya menjadi 3 tambah 2, 5. Ya kan? 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 7 tambah 2, 9 dan 10. Nah, apa yang terjadi nih ketika apa yang terjadi untuk setiap ukuran-ukuran data, ukuran-ukuran statistika tadi, apabila masing-masing datanya kita tambahkan dengan 2. Yang pertama kita akan coba cek rata-ratanya. Nah, di sini rata-rata yang data lama berarti X bar 0 ya. Itu ada 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8. 3 tambah 8, 8 tambah 14, 22, 22 tambah 8 berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke. Rata-ratanya 6 ya, rata-rata data lamanya 6. Sekarang kita akan menghitung rata-rata apabila datanya masing-masing datanya kita tambahkan dengan 2 tadi ya. Ini 5 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 10. 5 tambah 7, 12, 12 tambah 10, 22, 22 tambah 18, 40. 40 bagi 5 ya, bagi 5 sama dengan 8. Oke. Ternyata rata-ratanya juga ikut bertambah 2. Rata-ratanya ikut bertambah 2 ya. Oke, kita bisa nggak ya buat kesimpulan kalau misalnya setiap ditambah maka rata-ratanya jadi ikut bertambah? Mau sedikit rumit? Oke, kita buat sedikit rumit nih ya. Misalkan ini plus A. Nah, gitu ya. Berarti X2-nya gitu ya menjadi. Oke, ini berarti datanya 3 plus A
Ini 5 plus A, 7 plus A, 7 plus A, 8 plus A. Oke ya, nah sekarang coba kita akan cari rata-rata yang keduanya. Ini berarti kita sudah mencari bentuk umumnya ya. Ini ada 3 tambah 5, berarti ini ada 3 tambah A, tambah 5 tambah A, tambah 7 tambah A, tambah 7 tambah A, tambah 8 tambah A. Berarti yang bilangan-bilangannya tinggal 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8. Nilainya masih sama ya kayak di atas ya. 30 ya kan? Ditambah A-nya berapa kali? Oh, tambah 5A. Dibagi 5. Oke, sama dengan 6. 30 bagi 5, 6. Ditambah 5A bagi 5 berarti A. Artinya apa adik-adik? Artinya pada saat setiap data kalian jumlahkan dengan suatu bilangan, maka rata-ratanya juga ikut bertambah. Bagaimana dengan modusnya? Nah, bagaimana dengan modusnya ya? Modus. Nah, modusnya yang pertama, untuk X bar 0. Bukan X bar lagi ya, kan modus. Untuk modus yang pertama, 0, modus 00 ya, modus 0 gitu ya. Itu kan 7, ya kan? Kemudian pada saat datanya kita tambahkan dengan 2, berarti modus data yang pertama menjadi 9. Oh, ternyata modusnya juga ikut bertambah 2, gitu. Oke, sekarang kita coba cek yang kuartil atau median ya, median atau nilai tengah. ME0, nah mediannya berapa nih? Nah, kita berarti lihatnya dari data yang set, gitu. Mediannya, oh yang nilai tengah ini ya mediannya ya, nih. Mediannya 7. Mediannya 7. Median pada data awal 7. Sekarang median data kedua setelah setiap data kamu tambahkan dengan 2 menjadi ikut bertambah 2 juga, menjadi 9. Nah, ini plus 2 juga. Jadi untuk ukuran ini ya, berarti ukuran apa ini? Kalau ada rata-rata, modus, median, berarti ukuran ukuran pemusatan dan ukuran letak. Jika setiap datanya bertambah atau ditambahkan, maka ukuran pemusatan dan ukuran letak, berarti ada median, rata-rata, modus, itu juga ikut bertambah sesuai dengan penjumlahan setiap masing-masing datanya tadi. Sampai di sini oke ya? Oke. Nah, sekarang coba akan kita cek untuk ukuran penyebarannya jika datanya kita tambahkan dengan 2. Yang pertama, yang paling mudah jangkauan ya. Jangkauan. Nah, jangkauan pada data yang pertama berarti 8 dikurangin 3. Adik-adik lihatnya yang ini ya, X0 ya. 8 dikurangin 3 sama dengan 5. Benar? Oke. Sekarang jangkauan pada data yang baru. 10 dikurangin 5. 5. Bagaimana? Oh, tetap ya? Oke, berarti masih tetap. Nah, sekarang coba kita akan cari simpangan rata-ratanya. Nah, ini perwakilan aja ya, nggak usah mencari semuanya ya kan. Pada ukuran penyebaran tadi ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku dan seterusnya. Kita acak aja ini jangkauan tetap ya. Coba kalau kita cek simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya berarti kita membuat simpangan setiap datanya terhadap rata-ratanya. Betul? Nah, kita coba akan cek simpangan rata-rata dari data yang pertama. Data pertama berapa saja? 3, 5, 7, 8 kan? Rata-ratanya adalah 6. Oke? Berarti simpangan rata-ratanya yang pertama, ini kalian simpangkan nih. 3 simpangannya dengan 6, setiap data ini kita simpangkan dengan rata-ratanya. 3
3 dengan 6 simpangannya 3. Tambah 5 dengan 6 simpangannya 1. Tambah 7 dengan 6 simpangannya 1. Tambah 7 dengan 6 simpangannya 1. Tambah 8 dengan 6 simpangannya 2. Bagi 3 bagi 5. Banyaknya data 5. Sama dengan 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Berarti 8/5. Nah, ini simpangan rata-ratanya. Untuk data lama. Sekarang kita coba akan cari simpangan rata-rata jika setiap datanya sudah kita tambahkan dengan angka 2. Berarti X1 ya. Datanya menjadi 5, 7, 9, 9, 10. Di mana rata-ratanya tadi ikut bertambah 2 sama dengan 8. Sekarang kita akan menghitung simpangan rata-rata yang data setelah ditambahkan 2 ya. Berarti kita hitung simpangannya 5 dan 8 simpangannya 3, tambah 7 dan 8 simpangannya 1, tambah 9 dan 8 simpangannya 1, 9 dan 8 simpangannya 1, 10 dan 8 simpangannya 2, dibagi 5. Sama dengan, perhatikan adik-adik. Ternyata ini cukup mewakili saja ya. Untuk ukuran penyebaran data, apabila masing-masing datanya kita jumlahkan, ukurannya tetap. Baik adik-adik, kita buat kesimpulan yang pertama. Jika masing-masing data kita tambahkan dengan sebuah bilangan, kita tambahkan dengan A, nah, kakak membuat simbolnya gimana ya? Jika XI-nya kita tambahkan dengan A, gitu, masing-masing ya, XI tambah dengan A, maka yang terjadi untuk ukuran pemusatan yang baru, gitu ya, ukuran pemusatan berarti U yang baru juga akan bertambah A. Ukuran letak, ini dan ukuran letak ya, akan bertambah A. Untuk ukuran penyebaran, ini tetap. Nah, sekarang apa yang terjadi jika setiap datanya kita kali dengan 2? Maka X barunya ya, data barunya menjadi 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Ini 14, 8 kali 2, ini 16. Kita cek ya masing-masing ya, apa yang terjadi dengan masing-masing ukuran statistika. Yang pertama kita akan cek rata-ratanya. Jadi masih kan nggak rata-rata yang data baru? 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8. 30 bagi 5 ya, 6 ya. Nah, sekarang kita akan cek rata-rata, ini rata-rata yang lama. Rata-rata yang lamanya 6 ya, masih ingat tadi ya. Sekarang kita coba akan cek rata-rata baru. Jika masing-masing datanya kita kali dengan 2. Kita kali dengan 2 ya. Ini maksudnya dikali ya. Kali dengan 2. Kali 2. Ini maksudnya kali 2. Berarti ini 6 tambah 10, 16, tambah 16, 32, 32 tambah 28. 60 ya. 60 per 5 sama dengan 12. Oke, rata-ratanya ikut dikali 2. Yang terjadi dengan modus? Yang terjadi dengan modus juga ikut dikali 2 ya. Nih, modusnya 7, sekarang modusnya jadi 14. Sehingga kita bisa buat kesimpulan untuk ukuran pemusatan dan ukuran letak, jika setiap data kita kali dengan bilangan A, maka ukurannya juga ikut dikali dengan A. Oke ya. Dengan asumsi seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran tadi menggunakan yang pertama, yang paling gampang saja ya, jangkauan ya. Jangkauan. Nah,
Jangkauan, kita lihat jangkauan pada data yang lama berarti 8 dikurangin 3 sama dengan 5. Sedangkan jangkauan pada data baru itu 16 dikurangin 6 nih ya. 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Oh, oke. Nah, ternyata ini juga ikut dikali dengan 2. Oke, kita belum yakin. Nah, kita coba cek simpangan rata-ratanya. Atau menggunakan bentuk umum. Paling mudah menggunakan bentuk umum ya. Oke, kita akan gunakan bentuk umum. Jadi, misalkan X0 sama dengan 3, 5, 7, 7, 8. Kemudian X1-nya adalah kita kali dengan A. Maka ini menjadi 3A datanya. 5A, 7A, 7A, 8A. Sehingga yang namanya jangkauan yang baru adalah 8A dikurangin 3A sama dengan 5A. Perhatikan di sini. Nah, artinya apa? Artinya jika setiap data kita kali dengan A, maka jangkauannya akan berubah dengan dikali A juga gitu. Jadi kalau setiap data kita kali dengan 3, maka jangkauannya menjadi 15. Nah, ini berlaku juga untuk seluruh ukuran penyebaran data. Sehingga kita bisa buat kesimpulan, jika setiap data kita kali dengan A, maka yang akan terjadi untuk ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran yang baru ikut dikali dengan A juga. Nah, sekarang kita buat kesimpulan nih. Berdasarkan video yang sudah kakak deskripsikan tadi, maka untuk min, modus, median, yaitu ukuran pemusatan ya, dan kuartil, desil, persentil, ini akan berefek jika setiap datanya ditambah atau dikurang, ya kita bisa buat kesimpulan secara umum, dan dikali ataupun dibagi. Oke ya. Jadi untuk ukuran pemusatan dan ukuran letak, jika setiap data kalian operasikan ini, nih ya, operasikan plus min kali bagi, maka ukuran-ukuran ini juga ikut berubah sesuai dengan yang tadi gitu. Nah, sedangkan untuk ukuran penyebaran ini spesial nih. Untuk ukuran penyebaran, jika setiap datanya kalian jumlah atau kurang, ini nggak akan ngefek. Nggak akan ngefek ya. Nggak akan ngefek. Oke? Nah, kalau datanya kalian kali atau kalian bagi, maka dia akan ngefek. Sampai di sini oke ya? Nah, lebih jelasnya kalau kita aplikasikan untuk mengerjakan soal. Ini soal untuk masuk perguruan tinggi negeri, cuma kakak lupa untuk perguruan tinggi yang mana. Kemudian kalau nggak salah lupa nih apa ya? Kalau nggak salah UGM deh, kalau nggak salah UGM tahun 2017 kalau nggak 2018. Sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 15. Oke, kita langsung cus memiliki rata-rata 15 dan jangkauan 6. Oke, tulis ya, rata-rata 15. Jangkauannya 6. Nah, ternyata nih jika setiap bilangan ada kata setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A. Nah, ini ada efek setiap bilangan kita kurangin A, kemudian hasilnya dibagi dengan B gitu, maka menghasilkan bilangan baru, rata-rata barunya itu menjadi 7 dan jangkauan barunya ini menjadi 3. Nah, kakak menggunakan notasi 1 untuk baru. Ini yang baru, ini lama, ini ya. Ini lama, kemudian ini baru. Yang ditanya adalah nilai A dan B berturut-turut. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ingat ini rata-rata. Rata-rata termasuk ukuran
pemusatan ya. Berarti dia akan ngefek untuk semuanya ini kan. Sehingga kita bisa tulis untuk rata-ratanya. Nah, ini XI sama dengan X ya, ini yang lama ini X yang lama, X rata-rata yang lama X bar dikurangin A dibagi B. Begitu kan? Kan ngefek untuk setiap dikurangin dan dibagi. Sehingga X yang baru ini kan 7. Nah, sama dengan X bar dikurangin A per B. X barnya berapa? Oh, ini 15 ya. Ini bisa kita ganti dengan angka 15. Sehingga kita bisa dapat persamaan 7B sama dengan 15 dikurangin A. Oke, ini masih belum bisa diselesaikan karena masih ada 2 variabel. Nah, kita lihat dari jangkauannya. Jangkauan jika dikurangin, ngefek nggak? Nggak. Jika dibagi, ngefek? Ngefek. Sehingga kita bisa buat persamaan ini untuk jangkauan. Jangkauan baru sama dengan jangkauan yang lama dibagi B. Gitu kan? Nah, atau ini jangkauan yang baru 3 sama dengan 6 dibagi B. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai B-nya sama dengan 2. Nah, ini B-nya. Nah, nilai B ini kita substitusikan ke sini. Sehingga ini sama dengan 7 kali 2 sama dengan 15 dikurangin A. 14 sama dengan 15 dikurangin A. Maka A sama dengan 1. Jawabannya adalah A 1, B-nya 2. Jawabannya adalah C. Dadah, terima kasih.